Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kalau ada airnya apa ada? Bang Dukun, ambil di sono banyak Bang Dukun. Ambil sono. 3 dus ke, 4 dus ke, ambil bawa kemari. Serat amat ngaji gak ada airnya. Ya, benar itu tandanya wakilah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qila fi qawlihi ta'ala. Bang Ipul, cerita kita Bang Ipul. Ya saya jawab gini masih anu buat mana? Masih nendang. Dikit aja dikit. Wa qila fi qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Qala lah udah rasanya kagak ada bedanya ya. Qala jannatun mu'ajjalatun wa hiya halawatut ta'ati waladzadatul munajati wal istiqnasu bifununil mutasyafati wa jannatun muajjalatun hiya fununul matubati wa uluwud darajati. Waqila, dan ada ulama yang berpendapat fi qaulihi ta'ala, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan disiapkan 2 surga. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dia akan diberikan 2 surga. Surga dunia dan surga akhirat. Apa Ustaz? Surga bukan di surga doang, bukan. Kita di dunia pun bisa kita mendapatkan surga. Udah tuh. Untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan disiapkan 2 surga. Qala jannatun mu'ajjalatun. Dia berkata, ulama berkata, yang pertama itu jannatun mu'ajjalatun, surga yang diberikan di dunia. Wahia halawatut ta'ati waladzadatul munajati wal istiqnasu bifununil mukasyafati, yaitu rasa manisnya perbuatan taat dan rasa lezatnya bermunajat kepada Allah, serta merasa nikmat
merasakan nikmatnya berbagai macam mukasyafah. Merasakan nikmatnya berbagai macam mukasyafah. Itu surga yang diberikan selama kita di dunia. Apa Bang Adi? Surga dunia bukan diukur pakai harta, Bang Adi, bukan. Kita kan kadang-kadang suka begitu juga. Dianggap orang yang hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, itu kita anggap kayak dapat surga dunia. Padahal bukan itu. Surga dunia yang pertama, merasakan manisnya melakukan perbuatan taat. Ngerjain sholat rasanya enak, zikir rasanya enak, baca Quran rasanya enak, baca maulid enak. Itu surga yang Allah berikan selama kita di dunia. Kalau kemarin dah. Kalau bahasan sebelumnya itu kenikmatan dalam perbuatan taat bisa dilihat di 4 hal. 4 hal yang kemarin ya Ustaz ya? Yang pertama ketika baca Quran, yang kedua ketika zikir, yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika sedekah. Kalau dalam 4 hal itu kita udah ngerasain enaknya, berarti kita sudah mendapatkan halawatut tha'ah. Hah? 5. Iya. Ketika baca Quran, ketika zikir, ketika sujud, ketika sedekah, dan ketika beribadah di waktu sahur. Tinggal kita lihat dah. Kira-kira kita kalau pas lagi sholat udah ngerasain enak apa belum? Ketika zikir kita udah ngerasa enak apa belum? Pas lagi baca Quran makin banyak, makin lama, makin enak apa enggak? Sedekah makin banyak, makin nikmat apa enggak? Tinggal dilihat. Kayak kemarin kita pas haul baca maulid Syarabal Anam. Kalau saya hitung-hitung kemarin hampir 1,5 jam. Itu kaki kita ngerasa pegel apa kagak? Tinggal dilihat tuh. Kalau kayak Bang Gesmono, begitu rasanya maulid lama dia keluar duluan, ngerokok di luar begitu. Berarti belum mendapatkan halawatut tha'ah, manisnya perbuatan taat. Tinggal dilihat aja. Apa Ustaz? Yang artinya berarti kita belum takut kepada Allah. Karena kalau orang yang takut kepada Allah akan diberikan yang pertama itu surga dunia dulu. Surga dunia apa? Rasa manisnya berbuat taat. Apa Ustaz? Kalau sedekah makin banyak, makin nikmat rasanya, makin enak ngeluarinnya. Itu berarti kita sudah mendapatkan halawatut tha'ah, dan berarti kita sudah menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Apa itu? Kalau infak isik-isik dah sayang mana kebanyakan ini mah udah 2.000 aja, udah 5.000 aja, amat. Oh udah nyampe. Itu berarti kita belum mendapatkan halawatut tha'ah, dan berarti kita belum mendapatkan surga dunia. Lagi-lagi ya, surga dunia itu bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya mobil yang kita punya, motor yang kita punya, bukan dengan bagusnya rumah yang kita punya. Bukan ukuran surga dunia yang kita dapatkan
kita bisa merasakan manisnya berbuat taat. Tinggal kita lihat dah. Zikir makin lama makin pegel, Bang Dika. Tapi kalau kau terima enak zikir, engkau pules enak jadinya. Kagak pegel. Tahu-tahu udah kelar aja. Tinggal kita ukur dah masing-masing. Kita udah sampai situ apa belum? Apa Ustaz? Ya berarti tadi kan ini disiapkan untuk man khofa maqama rabbih, untuk orang-orang yang sudah merasa takut kepada Allah. Kalau kita belum diberikan rasa nikmatnya, rasa manisnya berbuat taat, berarti kita belum dianggap orang yang takut kepada Allah. Ya kita ukur aja dah. Kita ini udah belum sama Allah. Ukurannya ntar ada di bawah. Apakah kita ini sudah takut kepada Allah atau belum? Ntar ada ukurannya di bawah. Itu saja. Makanya terus minta kepada Allah agar kita diberikan manisnya berbuat taat, nikmatnya ibadah. Otomatis kalau udah dikasih kekuatannya pasti dikasih juga rasa manisnya. Yang pertama ya, selain manisnya berbuat taat, kemudian lezatnya bermunajat kepada Allah dan merasakan nikmatnya berbagai macam mukasyafat. Jadi dalam segala aktivitas kita selalu ingat kepada Allah. Tuh, namanya mukasyafah tuh. Mukasyafah bukan berarti kemana-mana ngeliat jin, ngeliat demit, bukan. Tuh, jangan salah paham juga Bang Kis. Mukasyafah yang dimaksud di sini artinya dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, kita selalu ingat ngapain aja. Abang Adi. Meskipun nanti ada juga bonusnya, dikasih bisa ngelihat jin, dikasih ngelihat alam-alam gaib gitu. Dikasih tuh. Tapi yang paling penting itu tadi. Dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, kita selalu ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Lagian bisa ngeliat jin juga buat apaan juga. Yang ada iseng mulu, asal iseng. Zikir iseng. Bisa asal dia merem, langsung jogrok di depannya. Agak enak juga. Mendingan yang mukasyafah yang tadi. Ingat kepada Allah dalam semua aktivitas kita. Apalagi yang orang yang pengekek. Dikasih begitu pisan, ya udah. Wajannatun muajjalatun, dan surga yang diberikan di akhirat. Hiya fununul matubati, yaitu berbagai macam imbalan berupa kenikmatan, wa uluwud darajati, dan derajat yang tinggi. Nanti itu mah surga yang ono. Yang ada 8. Ada 8 apa 7? 8. Wa hadhil halawatul malkuratu la takunu illa bimaqami arifatil khossati.
wahiyallati tunafi hal maksiatu. Maka aku katakan, dan rasa manisnya perbuatan taat yang disebutkan di sini la takunu illa fi maqamil ma'rifat khossati, hanya didapatkan oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifah khusus. Kalau kayak kita mah udah bisa ngerjain aja, itu udah cakep sebenarnya. Kalau kayak Bang Tony nungguin nikmat ibadah dulu baru mau sholat, sampai kapan sholatnya. Kayak Bang Hendrik nungguin enak dulu pas zikir, kapan zikirnya. Udah buat kita mah yang penting kerjain dulu dah. Kalau bahasa kemarin, lakonin aja dulu. Itu kerjain aja. Karena ngarepin nungguin dapet rasa manisnya ibadah, ya kapan kita mah? Karena kita makomnya belum sampai ke makom tingkatan ma'rifah khusus, belum. Yang ada gue masih awam mulu, awam. Rasa manisnya perbuatan taat yang disebutkan di sini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah mencapai makom ma'rifah khusus. Wahiyallati tunafi hal maksiatu, dan ini bisa dihilangkan oleh perbuatan maksiat. Rasa manisnya ibadah ini akan hilang apabila orang itu mengerjakan satu perbuatan maksiat. Meskipun kecil perbuatan maksiatnya, akan langsung hilang, dicabut oleh Allah. Lah kayak kita yang memaksiat tiap saat. Ntar dia zikir, ntar dia ngomongin orang. Sampai kabar ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifah khusus, dia maksiat sedikit aja, langsung hilang udah nikmatnya ibadah. Jangan pakai dibayangin Bang Gis. Karena berat amat ya. Nah, kita mah tadi, kita mah udah bisa rutin ngerjain meskipun belum ada rasanya pisan, itu udah cakep banget buat kita mah. Jangan kayak Bang Sarip, ngajinya pembukaan sama penutupan doang. Dia bisa rutin dateng aja, itu udah cakep banget udah. Kita ngerinya begitu, Mang ayat ntar pembukaan dan penutupan doang. Itu. Makanya sampai bahasanya al-istiqomah khairum min al-fikaromah. Diberikan untuk istiqomah itu lebih baik pada diberikan 1000 karomah. Karena buat kita bisa istiqomah itu udah cakep banget. Apa Bang Abi? Meskipun belum merasakan manisnya ibadah. Tadi ngaji masih rasa pegel, kaki masih kesemutan, zikir pinggang masih panas, masih ngantuk. Buat kita masih mending. Udah mau ngikut zikir, udah mau hadir ngaji, itu udah cakep. Meskipun belum ada rasanya. Begitu Ustaz. Karena kita sadar maksiat kita masih setiap saat. Orang yang udah mencapai tingkatan ma'rifat khusus aja, kalau dia berbuat maksiat satu kali aja, langsung dicabut lagi nikmat. Langsung hilang rasa manisnya ibadah. Apalagi kayak kita yang maksiat setiap saat. Qila li ba'dihim,
Ada yang bertanya kepada sebagian ulama, hal ta'rifullaha, apakah kamu mengenal Allah? Fagodiba ala sa'ili, maka dia marah kepada yang bertanya. Waqala ataroni a'budu man la a'rifuhu. Dan dia berkata sambil marah ini, emang kamu pikir saya ini menyembah zat yang tidak saya kenal? Apakah kamu pikir selama ini aku menyembah zat yang tidak aku kenal? Pakai ditanya habisnya, kamu kenal sama Allah? Gitu. Apa gitu? Faqala lahu, maka orang itu berkata kepadanya, awata'si man ta'rifuhu. Kalau memang kamu mengenal Allah, kenapa kamu melakukan maksiat kepadanya? Apa ibu? Harusnya orang semakin ma'rifah kepada Allah, semakin terjaga dirinya dari maksiat. Karena itu prinsipnya. Masa kita ngaku bahwa kita sudah kenal sama Allah, tapi kita masih maksiat aja. Awata'si man ta'rifuhu. Kenapa kamu maksiat kepada zat yang sudah kamu kenal? Makanya bohong besar kan, berkali-kali itu saya bilangin. Bohong besar kalau ada orang ngaku ma'rifat tapi sholat kagak, puasa kagak. Bohong besar. Semakin orang ma'rifat harusnya makin taat kepada Allah. Apa adik? Semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin orang itu kenal kepada Allah, ibadahnya makin rajin, sholatnya makin semangat, ngajinya makin semangat. Itu ma'rifat. Ini mah aku ma'rifat sholatnya kagak, puasanya kagak. Ma'rifat dari mana? Ngaku-ngaku. Emang lagi kadang-kadang kita juga salah ngartin ma'rifat. Kita sangka orang yang bisa ngelihat jin, orang yang bisa ngelihat hal-hal gaib itu kita anggap ma'rifat. Padahal bukan itu. Oh, no, orang ma'rifat no. Apa buktinya? Dia bisa ngelihat jin, bisa ngobrol sama jin, bisa ngobrol sama pohonan. Lah Bang Henry kok bisa buat ngobrol pohonan gitu. Jago deh. Itu bukan ma'rifatullah, namanya ma'rifatul jin. Apa Ustaz? Hah? Kadang-kadang salah ngartiin tuh ma'rifat, kita anggap orang yang bisa melihat jin, lihat hal-hal gaib itu kita anggap ma'rifat, padahal bukan. Kalau masalah ngelihat hal muslim pun kan banyak juga itu, ada anak-anak IndiHome kan. Oh, Indigo. Ada yang membuat Indigo. Itu bukan orang Islam doang. Orang non-muslim pun bisa itu. Kalau cuma ngelihat hal-hal yang gaib. Itu dulu yang ada acaranya di TV. Siapa Ustaz namanya? Roy Suryo. Bukan Mang Haji. Apa? Kimochi. Oh, Kiyoshi.
Iya, kalau coba ngeliat makhluk gaib semua orang bisa, tapi yang ma'rifatullah itu enggak semua. Paham tuh, kita anggap orang yang bisa ngelihat jin, bisa ngobrol sama jin, bisa ngelihat setan, itu kita anggap orang ma'rifat, padahal bukan. Orang ma'rifat itu apa sih? Waliman khofa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah, itulah orang ma'rifat. Jadi jangan salah paham Bang Ipul. Biar kata dia ngobrol sama jin tiap hari, kalau kesehariannya sholat kagak, puasa kagak, itu bukan orang ma'rifat. Orang kata ngobrol sama jin mah gampang, sama lepis aja bisa, sama jin. Kenapa kamu maksiat kepada zat yang sudah kamu kenal? Harusnya semakin orang itu ma'rifat, semakin taat kepada Allah. Dan gak bakal berani maksiat. Wa'adihim, ada juga yang bertanya kepada sebagian ulama, bima ta'rifu annaka araftahu. Dengan apa kamu tahu bahwa kamu mengenal Allah? Tandanya apa? Kamu itu sudah mengenal Allah. Faqala, maka dia menjawab, lam aksud mukhalafatahu illa waroda ala qalbi istih. Maka ulama itu menjawab, kali aku ingin melawannya, melawan Allah, maka akan muncul di dalamku rasa malu kepadanya. Asal pengen maksiat, hatinya muncul rasa malu, malu dilatih Allah ini kita, malu Allah lihat kita, Allah tahu apa yang terjadi. Pengen ngomongin orang, malu didengar sama Allah. Itu baru ma'rifat namanya. Ini malah makin bengis maksiatnya, Bang Fajri. Sekalinya malu, takut bukan sama Allah, sama hansip takutnya. Takut antar gegerugah sama hansip gitu. Oke, diturun aja nih. Nggak coba kali? Kalau misalnya dalam rangka halal atau ibadah ini dari terkadang rasa enak, terkadang kagak enak gitu tuh gimana itu? Terusin aja. Terusin aja. Lagi kasih enak kita syukuri, lagi terasa hambar ya kita terusin. Makanya tadi buat kita mah jalanin aja terus. Mau itu ada rasanya, nggak ada rasanya, udah. Yang penting kita masih terus ngerjain perbuatan taat. Emang apalagi buat kita mah entar maksiat, entar tobat, entar maksiat lagi. Ya pasti begitu. Ada saatnya kita dikasih rasa enaknya ibadah, bahkan yang sering mah hambar. Dari sekian banyaknya kita zikir, setiap malam misalkan kita zikir, rasa-rasanya kan banyakan hambarnya, banyakan gak ada rasanya. Kalinya bisa nangis karena kepikiran besok udah jatuh tempo kan. Sampai khusyuk buat nangis. Mana acara udah besok, duit yang ada baru sekian. Ya buat kita mah terusin aja dulu, karena kita sadarin bahwa diri kita ini memang masih banyak kekurangannya, masih banyak maksiatnya. Kalaupun kita dikasih rasa enaknya berbuat taat, itu hadiah dari Allah.
Karena kalau dipikir-pikir kita belum pantas pisan gitu. Mendapatkan anugerah sebesar itu belum saatnya buat kita. Tapi kalaupun dikasih, kita syukuri. Bagaimana? Kayak kemarin Maulid nangis-nangis kan. Alhamdulillah, anugerah dari Allah. Meskipun biasanya mah kagak nangis pisan kan gitu. Begitu Pak Haji. Terusin aja dulu. Ya kayak bahasan sebelumnya juga kan. Bahkan para ulama aja dia bisa merasakan nikmatnya ibadah setelah rutin mengerjakan ibadah itu 20 tahun kan gitu. Apalagi kita. Kemarin begitu. Imam Utbah ngerasain nikmatnya sholat begitu udah 20 tahun. Baru ngerasain nikmatnya sholat. Imam Thabit ngerasain nikmat Quran setelah rutin baca Quran 20 tahun. Apalagi kita. Kalau dikasih rasa nikmat itu anugerah dari Allah. Padahal memang kita sendiri rasa-rasanya belum pantas dapat nikmat itu. Yang paling penting ini nih. Setiap kali kamu ingin melakukan perbuatan maksiat, pengen melawan Allah, rasa malu dalam diri kita. Itu yang paling penting. Memunculkan rasa malunya itu kadang-kadang lupa melulu. Apalagi buat yang muda-muda kan, boncengan sama cewek, ngalor ngidul. Rasa malu pisan sama Allah. Gitu. Lagi dilihatin sama Allah aja. Apa Majri? Malah bangga. Oh, malah bangga. Kagak sih bangga mah. Kita ngeluh sama Allah tiap hari, rasa malu bisa. Padahal nikmat yang kita terima udah begitu besar. Masih ngeluh aja. Itu kagak ada malunya. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifah itu dia pengen ngelawan Allah sedikit aja. Langsung muncul rasa malu. Malu Dikasih sehat bertahun-tahun, dikasih sakit sedikit langsung ngeluh aja. Malu Dikasih seneng bertahun-tahun, tiba dikasih susah sedikit langsung ngeluh, malu kan gitu. Malu. Nah, munculin itu yang susah. Ya Bang Hoir ya. Kalau kagak malu pisan. Kenapa kita belum bisa malu kepada Allah? Karena kita tadi belum takut kepada Allah, belum ma'rifah kepada Allah. Belum ingat kepada Allah dalam semua aktivitas kita. Penyebabnya itu. Jelas itu. Apa Ustaz? Wa qala Ismail bin Najid radhiyallahu taala anhu at-tahawunu bil amri min qillatil ma'rifati bil amiri. Fa innal isyana fi halil irfani ba'idun. Imam Ismail bin Najid radhiyallahu taala anhu berkata, at-tahawunu bil amri min qillatil ma'rifati bil amir. Meremehkan perbuatan karena kurangnya ma'rifahmu terhadap yang bukan perintah. Apa Bang Hendrik? Jelas itu udah. Kenapa kita bisa meremehkan satu perintah, satu perbuatan? Karena kita belum mengenal siapa yang ngasih perintah buat ngerjain itu. Jelas itu. Susah sendiri, paham? Oke? Jelas sudah? Mayat, jelas itu udah? Nggak nambahin nggak? Mang Jamal, Ali, Mang Jamal? Cukup, Mang Jamal?
Bang Ipul kali, Bang Ipul. Udah cukup. Bang Hoyer paham itu udah. Jangan manggut-manggut aja. Kalau yang belum paham tanyain. Bang Kes kali, Bang Kes. Hah? Bang Kes bersin berarti ya. Bang Kes Mono dapat orderan dari bosnya. Bang, tolong dong bikin saya jas. Gitu. Karena bosnya yang nyuruh dan dia tahu bosnya itu teliti, ongkoh galak juga kan. Sering ngasih dia hadiah juga, bonus juga. Makanya ngerjainnya pun jadi hati-hati. Takut ngecewain ini, ngecewain bos. Karena dia kenal siapa yang nyuruh. Dulu engkong misalkan disuruh bikin lemari sama Buya. Karena tahu Buya yang nyuruh dibikin yang cakep. Kagak bakal asal-asal ngerjainnya. Udah asal-asal aja ah. Gitu. Dasar Buya yang nyuruh. Kagak bakal. Karena dia tahu siapa yang nyuruh. Bang Adi dah misalkan ada orang mesen motor sama Umi yang mesen motor, pasti diduluin yang Umi. Duluan ini. Kan begitu. Karena tahu siapa yang minta, siapa yang nyuruh. Nah, kita suka ngerjain sholat asal-asalan, zikir asal-asalan, ngaji asal-asalan. Karena kita belum kenal siapa yang nyuruh. Jadinya begitu Bang Abi. Kalau kita udah kenal siapa yang nyuruh kita ngerjain sholat, pasti ngerjainnya juga dengan penuh kehati-hatian dan dengan sebaik mungkin ngerjainnya. Begitu tuh Bang Hendrik. Mau bini doang. Asal bini yang nyuruh aja baru udah. Yang pertama gercep, yang kedua dipilihin mana ya yang paling enak ini. Gitu. Pasal saya kan ngomong dia sendiri yang nambahin itu. Ya kayak Bang Dukun ono, asal disuruh pacarnya aja, Bang beliin saya anu apa, wah elah. Udah sigrah, bener sigrah. Beliin saya anu, ke anu. Oh, udah buru-buru aja lah, nyetater motornya. Ngapa giliran Allah yang merintahin kita kagak begono? Yang pertama kagak buru-buru. Kagak buru-buru ngerjain, ntar aja ya. Masih jam 1. Ntar aja ah. Ntar udah masuk jam 2, masih jam 2. Masar masih lama gitu. Ntar aja udah jam 3 kurang 5 menit baru udah buru-buru kamar mandi. Kalau bos yang nyuruh kita kerjain hati-hati dengan sebaik mungkin. Bini yang nyuruh kita buru-buru ngerjainnya. Padahal tibang bini bau ketek begitu. Mana galak, ngomel mulu. Yang baik sama kita, yang ngasih kita nikmat, ngasih kita anugerah. Tiap hari kita terima rezeki dari Allah. Ngerjainnya asal-asalan, entar-entaran. Penyebabnya apa? Karena kita belum mengenal siapa yang nyuruh. Apa Ustaz? Makanya tadi bohong besar pada orang ngaku makrifah kepada Allah
tapi sama sholat kagak, sama puasa kagak, itu bohong besar. Karena kalau dia betul-betul ma'rifah dan dia paham bahwa sholat itu diperintah oleh Allah, pasti akan semakin semangat ngerjainnya. Gitu. Pasti itu, pasti itu. Apa sih? Bocah. Kali kalau emak-emak kita bagal pakai asbak. Ya, lo udah mau masih bercanda aja lagi ngaji. Udah tuh, jelas ya? Oke, amin Gay. Cukup. Bang Kismono kali. Cukup. Bang Hendrik. Jadi begitu. Jelas sudah. Kenapa kita lebih cepat ngerjain perintah bini dibanding perintah Allah? Kalau ngomel gak kedengeran kayak. Kalau bini kalau ngomel nyaring banget di kuping gitu. Sampai pengang. Udah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari bini-bini yang model buono. Apa Ustaz? Kalau kena ngomel jangan. Iya. Fa innal isyana fi halil irfani ba'idun. Karena perbuatan maksiat pada saat kondisi ma'rifah itu amat sangat jauh. Orang yang ma'rifah sangat jauh dari perbuatan maksiat. Harusnya seperti itu. Bukannya malah makin ma'rifah, makin ninggalin sholat, bukan. Bang Fajar kan begitu. Saya nggak begitu. Gitu. Maksiat dalam kondisi ma'rifah itu sangat jauh, nggak bakal terjadi. Kalaupun terjadi itu bukan atas dasar kesengajaan. Dikit lagi. Fa'in waqa'at minhu zallatun aw hafwatun bihukmi wa kana amrullahi qadarum maqdura wajada la muhalata lidzalika mararatan wa alaman fi qalbihi. Fa'in waqa'at minhu zallatun aw hafwatun, maka jika terjadi dari dirinya kekeliruan atau kesalahan, hukmi wa kana amrullahi qadarum maqdura, berdasarkan keterangan semua yang ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi. Wajada la muhalata lidzalika mararatan wa alam fi qalbihi, maka sudah pasti akan muncul pada pribadi orang itu rasa pahit dan rasa sakit dalam hatinya. Kalaupun orang itu melakukan kesalahan, kesalahan ya, bukan perbuatan maksiat, karena tidak atas unsur kesengajaan, itu kagak sengaja. Karena emang apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi dan ditetapkan kesalahan itu. Pasti di hatinya akan muncul rasa pahit dan rasa sakit, nyesel. Apa sih kudu terjadi perbuatan itu? Nyesel. Nah kita malah girang, maksiat, kagak malu pisan sama Allah. Yang kedua kagak nyesel pisan.
Cerita lagi. Tadi jalan sama pacar, enak udah empuk-empuk. Ketemu Dika. Sengaja dong, asal ada tanggul ngerem gitu. Joknya dikasih kit biar licin kan. Asal ngerem kan ceweknya nyelarat, ntar mentok nyos. Ya kan lagu kita dulu begitu. Pengalaman pribadi. Nah, kalau orang yang ma'rifah, begitu dia mengerjakan kesalahan, pasti ada rasa penyesalan di hatinya. Kenapa sih kita ngerjain kayak gitu? Kenapa sih kita maksiat? Pasti tuh. Fawujudanu hadhil mararati wal alami fil maksiati alamatun ala sihhati ma wajada minal halawati wan naimi fit ta'ati. Maka munculnya rasa pahit dan rasa sakit di hati dalam berbuat maksiat itu tanda atas sahihnya apa yang ada pada dirinya dari rasa manis dan rasa nikmatnya melakukan perbuatan taat. Bukti bahwa kita ini sudah takut kepada Allah, bukti bahwa kita ini sudah mendapatkan rasa manisnya perbuatan taat, begitu kita ngerjain maksiat, hati kita langsung merasa nyesel. Itu tandanya, buktinya. Kalau kita ngerjain maksiat, romannya kagak nyesel pisan, kagak malu pisan, berarti kita masih jauh dari rasa manis berbuat taat. Jauh tuh masih. Apalagi kalau sampai padahal dia kerjain tapi nggak ngerasa, lagi ngomongin orang uplek bet, pakai ngomong, ini bukan ngomongin orang ya. Udah ngerjain maksiat kagak ngerasa lagi. Ini mah bukan ngomongin orang, ini mah contoh doang, contoh. Ya kan emang ngerja, emang ngomongin gitu. Diskusi habis orang dikumbah sama dia. Lah, masih gak sore udah telepon bini aja? Udah. Fahadihi hiyal halawatul lati hiyal mizanu lil a'malil maqbulati wa ghairil maqbulati. Kama dzakarna. Rasa manisnya berbuat taat yang seperti ini merupakan timbangan untuk amal-amal yang diterima oleh Allah, perbuatan yang tidak diterima oleh Allah, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ya tuh. Jadi kalau kita runtunin, yang pertama bahasannya, pertanyaannya, apakah perbuatan kita ini diterima atau tidak oleh Allah? Jawabannya tergantung apakah kita sudah merasakan nikmatnya berbuat taat atau belum. Kalau sudah merasakan nikmatnya berbuat taat, insya Allah perbuatan kita diterima. Nah, tandanya kita sudah merasakan manis dan nikmatnya berbuat taat. Ketika maksiat itu kita udah nyesel atau enggak nyesel pisan. Kalau kita sudah merasa nyesel ketika ngerjain maksiat,
berarti kita sudah merasakan manisnya berbuat taat. Dan nyesel atau tidaknya ketika kita berbuat maksiat itu didasari oleh ma'rifah atau tidak. Kalau kita sudah ma'rifah, ketika kita mengerjakan maksiat pasti ada penyesalan di hati. Kalau belum ada penyesalan di hati ketika maksiat, berarti kita belum ma'rifah. Jadi begitu tuh runtunannya. Dah jam 23.47 sebelum saya tutup, kayak namanya enggak cukup mengayat kali. Bang Dika cukup, Bang Dika saya satiri, Bang Fajar cukup, Bang Khair jelas itu, Bang Ibul kali, Bang Ibul Kau Joman cukup, Bang Jamal cukup lah. Ya berarti ma'rifahnya ketinggalan. Dan kita ini ingatnya sama Allah telat melulu. Makanya kita selalu diingetin tuh agar setiap saat kita ini selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kalau setiap saat kita udah bisa selalu ingat kepada Allah, nggak pakai kejadian tadi itu, nyeselnya belakangan. Emang yang nyeselnya duluan mah orang disuduk kebo doang, orang nonton kebo, nyeselnya duluan. Nyesel gue duluan jadi suduk kebo jadi ada. Udah tuh. Wa ammal halawatul lati yajiduha wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.